Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Rosika Amalia Rauf. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lemak dan klasifikasi dari lemak itu sendiri. Yang pertama yaitu definisi lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang tidak larut dalam air, yang disusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, lemak ini bersifat hidrofobik, yaitu tidak larut dalam air. Untuk melarutkannya diperlukan pelarut khusus seperti eter, kloroform, dan benzen. Kemudian bobot energi yang dihasilkan lemak yaitu 2/4 kali lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, karena 1 gram lemak ini dapat menghasilkan 9 kalori, sedangkan 1 gram protein dan karbohidrat ini hanya menghasilkan 4 kalori. Kemudian selama proses pencernaan lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Tujuannya agar lemak dapat diserap oleh organ pencernaan dan kemudian akan dibawa ke organ yang membutuhkannya. Yang kedua yaitu ada klasifikasi dari lemak. Nah, klasifikasi lemak ini berdasarkan komposisi kimianya dapat dibagi menjadi 3. Ada lemak sederhana atau netral, lemak campuran, dan yang terakhir ada lemak asli atau derivat lemak. Yang pertama yaitu lemak sederhana atau lemak netral. Nah, lemak sederhana ini tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya yaitu ada lilin atau plastisin dan minyak. Yang kedua yaitu ada lemak campuran. Nah, lemak campuran ini merupakan gabungan dari lemak dan senyawa bukan lemak. Contohnya yaitu yang pertama ada lipoprotein, yaitu gabungan antara lipid dan protein. Yang kedua ada fosfolipid, yaitu gabungan antara fosfat dan lipid. Dan yang ketiga itu ada fosfatidilkolin, yaitu gabungan antara fosfat, lipid, dan kolin. Dan terakhir ini ada lemak asli atau derivat lemak. Nah, derivat lemak ini merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Kemudian berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak ini dibagi menjadi 2, yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Yang pertama yaitu ada asam lemak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Contoh dari asam lemak jenuh ini berasal dari lemak nabat, lemak hewani misalnya yaitu ada mentega, krim, keju, es krim, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh ini bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Nah, contoh dari asam lemak tidak jenuh ini berasal dari lemak nabati. Contohnya itu ada minyak kelapa, minyak zaitun, alpukat, dan lain-lain. Sedangkan hasil tanaman yang mengandung banyak lemak jenuh ini seperti minyak kelapa, minyak biji kapas, dan mentega coklat. Jadi, produk dan makanan yang diproses dari bahan dengan lemak jenuh sudah dipastikan akan mengandung lemak jenuh tinggi. Baik, sebelum saya membahas proses metabolisme lemak, terlebih dahulu kita harus tahu, apa sih itu metabolisme lemak? Metabolisme lemak merupakan suatu proses di mana lemak dicerna, dibagi untuk energi, atau disimpan di dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di waktu mendatang. Dapat pula diartikan sebagai suatu proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan di dalam tubuh. Lipid atau lemak yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah lipid netral, yaitu trigliserida atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil pencernaan lipid dapat berupa gliserol ataupun asam lemak, gliserol dengan asam lemak. Selain itu, masih ada juga yang berupa monogliserida.
Lalu, bagaimana proses metabolisme lemak? Untuk langkah pertama dalam proses metabolisme lemak adalah konsumsi dan pencernaan trigliserida yang dapat kita temui pada jenis makanan nabati seperti kacang-kacangan, buah zaitun, atau buah alpukat. Dapat pula kita temui pada jenis makanan hewani seperti daging atau telur. Lemak akan berjalan melalui pencernaan ke usus, di mana mereka tidak dapat diserap dalam bentuk trigliserida. Sebaliknya, mereka akan dibagi melalui enzim yang dinamakan enzim lipase menjadi asam lemak dan sering juga monogliserida, yaitu asam lemak rantai tunggal yang melekat pada gliserol. Nah, trigliserida yang bercabang akan diserap melalui usus dan disusun kembali dalam bentuk aslinya sebelum diangkut kilomikron, jenis zat yang mirip dengan kolesterol atau dikenal dengan lipoprotein ke dalam sistem getah bening. Dari sistem getah bening, trigliserida akan masuk ke sirkulasi darah, di mana metabolisme lipid atau metabolisme lemak ini diselesaikan dengan satu dari 3 cara. Karena mereka juga akan diangkut ke hati, sel-sel otot, atau sel-sel lemak, di mana mereka disimpan atau digunakan untuk energi. Jika mereka berakhir di sel-sel hati, maka akan diubah jadi kolesterol jahat atau dikenal dengan VLDL, Very Low Density Lipoprotein, dan selanjutnya akan dilepaskan ke dalam aliran darah, di mana akan bekerja untuk mengangkut lipid-lipid yang lainnya. Berikutnya, trigliserida akan dikirim ke sel-sel otot yang dapat dioksidasi melalui mitokondria sel-sel untuk energi, sedangkan yang dikirim ke sel-sel lemak untuk disimpan hingga dibutuhkan kembali untuk energi di lain waktu. Inilah yang menyebabkan adanya peningkatan ukuran sel-sel lemak yang terlihat pada seseorang yang mengalami peningkatan lemak tubuh. Itulah tadi pembahasan atau materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses metabolisme lemak. Cukup sekian, terima kasih. Proses pencernaan lemak. Nah, bagaimana sih proses pencernaan lemak itu? Proses pencernaan lemak terjadi di dalam tubuh manusia melalui tahapan yang cukup panjang. Makanan-makanan yang mengandung lemak dicerna oleh tubuh melalui serangkaian tahapan yang panjang, baik secara mekanis maupun kimiawi. Adapun proses pencernaan lemak adalah sebagai berikut. Yang pertama, di rongga mulut. Proses pencernaan lemak mula-mula terjadi di rongga mulut. Gigi melakukan fungsinya dalam meremahkan dan menghaluskan lemak secara mekanis. Sedangkan kelenjar air ludah yang terdapat di bagian bawah lidah menghasilkan enzim lipase lingual yang berfungsi untuk meminimalkan ukuran lemak agar lebih halus secara kimiawi. Yang kedua terjadi di esofagus dan lambung. Setelah dikunyah, makanan yang mengandung lemak akan ditelan dan melewati esofagus secara cepat. Di bagian organ ini, lemak tidak sama sekali mengalami proses apapun. Ia hanya lewat untuk kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung, lemak akan bercampur dengan bahan makanan lain untuk kemudian digiling secara mekanis melalui gerakan kontraksi lambung dan secara kimiawi melalui penambahan asam lambung HCl yang diproduksi oleh dinding lambung. Ketiga, terjadi di usus halus. Nah, proses pencernaan lemak yang sebenarnya terjadi di dalam usus halus. Menyadari bahwa suatu zat hanya dapat dicerna jika terlarut di dalam air. Sedangkan lemak atau minyak tidak bisa bercampur dengan air. Maka, untuk dapat mencerna bahan satu ini, proses emulsifikasi lemak mutlak diperlukan.
Proses emulsifikasi sendiri terjadi ketika lemak masuk ke usus 12 jari. Masuknya lemak ke organ ini secara biologis akan membuat kantung empedu menghasilkan cairannya. Cairan yang disekresikan hepatosit hati ini adalah zat yang mampu mengemulsikan lemak dan merubah ukurannya menjadi 300 kali lebih kecil dari ukuran semula. Dengan bantuan enzim lipase dari pankreas, emulsi lemak kemudian dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Keduanya akan bereaksi dengan garam empedu untuk kemudian menghasilkan butir-butir lemak atau misel yang siap diabsorpsi oleh usus kosong atau jejunum dan usus penyerapan atau ileum. Secara difusi pasif, butir-butir lemak akan diserap oleh membran mukosa di dinding usus kosong dan usus penyerapan. Butir-butir lemak ini kemudian dibawa dan disalurkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir terjadi di usus besar dan anus. Orang dewasa umumnya dapat mencerna dan menyerap lemak maksimal 95% dari keseluruhan makanan yang dikonsumsinya. Adapun 5% lemak yang tidak diserap akan mengalir menuju usus besar untuk kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui feses. Itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana proses pencernaan lemak. Perkenalkan, nama saya Risa Wanda, saya dari Kesmas C, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Kampus UIN Alauddin Makassar. Langsung saja, saya akan menjelaskan sedikit tentang absorpsi lemak atau penyerapan lemak. Yang pertama yaitu makanan masuk ke kerongkongan menuju lambung, tempat penyerapan lemak berlangsung. Di sini sekitar 10-20% lemak dari makanan akan pecah. Kemudian lemak tersebut akan memasuki usus kecil, di mana tetes-tetes usus besar akan diuraikan lebih lanjut oleh kontraksi usus peristaltik dan emulsifier atau asam empedu dan lecitin menjadi tetes lemak yang lebih kecil. Sebagian besar lemak makanan berbentuk triglycerida. Triglycerida terdiri dari rangka struktur gliserol dengan 3 asam lemak yang menempel dan menjadi bentuk molekuler seperti huruf E. Enzim lipase gastrointestinal memecah triglycerida yang terdapat pada tetesan lemak kecil menjadi satu lemak bebas dan monoglycerida yang cukup kecil untuk memasuki sel-sel mukosa dinding usus. Untuk itu, molekul-molekul ini harus dapat larut dalam air. Asam empedu membungkus asam lemak bebas, monoglycerida, vitamin yang larut dalam lemak, lecitin dan kolesterol untuk membentuk tetesan mikroskopik larut air yang disebut dengan misel. Misel kemudian menuju dinding sel usus, di mana asam lemak bebas dan monoglycerida melewati membran asam lemak dan monoglycerida bergabung lagi membentuk triglycerida. Proses pencernaan selesai dan lemak dapat diedarkan melalui sistem limfatik menuju sistem peredaran darah, lalu ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi atau disimpan di sel lemak yang disebut dengan adiposit. Itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridulandari. Saya akan menjelaskan tentang ekskresi lemak dan fungsi lemak. Baik, saya akan menjelaskan tentang ekskresi lemak. Sebagian besar orang dewasa dapat mencerna dan mengabsorpsi lemak hingga 95%. Sisanya akan dikeluarkan dari tubuh melalui feses.
Garam empedu yang terdiri dari kolesterol di dalam usus halus dapat diserap oleh serat tertentu yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui feses. Hal ini dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi lemak. Fungsi lemak yang pertama, lemak merupakan bentuk energi terkonsentrasi yang memberikan kalori. Yang kedua, fungsi lemak yaitu mempermudah penyerapan vitamin larut lemak, di mana vitamin ini merupakan vitamin A, D, E, dan K. Dan fungsi lemak yang ketiga yaitu memasok asam lemak esensial. Fungsi lemak yang keempat adalah sebagai lapisan bantalan manusia. Dan fungsi lemak yang kelima yaitu sebagai penyekat tubuh. Dan fungsi lemak yang keenam adalah melumasi jaringan tubuh. Dan yang terakhir, fungsi lemak untuk memelihara suhu tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kebutuhan dan sumber lemak. Menurut WHO tahun 1990, lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu 15-30% dari total energi. Maksimal 10% lemak jenuh dan 3-7% lemak tidak jenuh. Selanjutnya yaitu kolesterol dianjurkan kurang dari 300 mg per hari. Perkenalkan, nama saya Aulia Ananda Asyusifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit karena pengaruh konsumsi lemak dan tips-tips memasak dan cara mengkonsumsi lemak yang aman. Pengaruh konsumsi lemak berlebih terhadap penyakit tidak menular. Konsumsi lemak baik kurang maupun lebih dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Jika mengkonsumsi lemak berkurang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan penurunan imunitas terhadap penyakit. Konsumsi lemak jenuh di atas 10% dari energi total beresiko meningkatkan kadar LDL yang berperan membawa kolesterol ke pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner akan mengalami penyempitan dan dalam waktu tertentu akan mengakibatkan atau membawa atau menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Penyakit yang ditimbulkan dari lemak yang berlebih ada dua yaitu obesitas dan kolesterol, di mana obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih akibat dari ketidakseimbangan asupan energi atau energi infak dengan energi yang digunakan atau energi ekspenditur yang dalam waktu atau dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel di dalam tubuh dan sekitar 1/4 kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh itu diproduksi oleh sel-sel hati. Namun, tingkat kolesterol yang tinggi dapat mengakibatkan penyakit stroke, jantung, dan buruknya sirkulasi darah. Maka dari itu, pemeriksaan kolesterol di dalam darah berguna untuk mendeteksi penyakit tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu tips-tips memasak dan mengkonsumsi makanan yang aman. Tips memasak dan mengkonsumsi lemak yang aman. Tips memasak yang dapat menurunkan asupan lemak dan kolesterol. Dalam memasak kita tidak terlepas dari yang namanya minyak. Maka dari itu gunakanlah panci atau alat masak yang tidak lengket agar tidak menggunakan banyak minyak. Kemudian gunakan lebih banyak kaldu dibanding dengan menggunakan minyak. Kemudian jika ada makanan yang digoreng maka tiriskan terlebih dahulu agar lemak yang ada dalam makanan tersebut berkurang. Kemudian jika kalian memasak, gunakan 1 sendok makan minyak nabati atau kurang. Olah daging, sayuran dengan menggunakan bumbu jeruk nipis, cuka, kaldu rendah lemak, dan bukan menggunakan minyak itu akan dapat menambah cita rasa pada makanan tersebut dan dapat meningkatkan kandungan kalori yang ada di dalam makanan tersebut. Buang lemak yang ada di dalam
sayur, sup, ataupun saus dengan cara memasukkan makanan tersebut ke dalam lemari es, sehingga lemak yang ada dalam makanan tersebut itu dapat mengeras dan mengapung agar lebih mudah dipisah atau dibuang lemaknya. Baiklah, sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi kami ataupun ada kesalahan dalam video kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.